Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda Permatasari dari kelas Sosiologi Komunikasi B. Akan menjelaskan dan memaparkan mengenai media dan komunikasi massa. Simak penjelasannya ya. Apa sih media itu? Media adalah semua bentuk perantara yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan atau menyebarkan ide, gagasan, atau pendapat, sehingga ide, gagasan, atau pendapat yang dikemukakan itu sampai kepada penerima yang dituju. Media komunikasi dibagi dalam 3 bentuk. Yang pertama, media komunikasi interpersonal atau antar pribadi. Yang kedua, media komunikasi kelompok atau publik. Dan yang ketiga, media komunikasi massa. Nah, yang pertama, media komunikasi interpersonal itu apa? Merupakan komunikasi antar individu untuk saling bertukar pikiran maupun informasi secara tatap muka, dilakukan dalam bentuk verbal ataupun nonverbal seperti bahasa tubuh, perkataan, ekspresi dari sender atau pengirim kepada receiver atau penerima. Kemudian yang kedua, media komunikasi kelompok atau publik merupakan komunikasi yang berlangsung antara beberapa orang dalam satu kelompok kecil, seperti dalam rapat, pertemuan, konferensi, dan sebagainya. Namun, menurut Michael Burgon, komunikasi kelompok didefinisikan sebagai bentuk interaksi secara tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagi informasi, menjaga diri, memecahkan masalah, yang mana anggotanya dapat mengingat karakteristik pribadi anggota-anggota yang lain secara tepat. Dan yang ketiga, bentuk media komunikasi massa merupakan sebuah cara berkomunikasi atau penyampaian informasi yang dilakukan melalui media massa atau communicating with media. Dengan ciri khas dari komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada orang banyak atau masyarakat luas melalui perantara media massa. Jika mendengar kata massa, maka kita dapat mengartikan dengan hal yang berkaitan dengan kata jamak, masif, serta dalam jumlah yang sangat banyak. Definisi komunikasi massa yang paling umum adalah cara penyampaian pesan yang sama kepada sejumlah besar orang dan dalam waktu yang serempak melalui media massa. Komunikasi massa dapat dilakukan melalui keseluruhan media massa yang ada, seperti media cetak, elektronik, serta media online. Tidak ada batasan dalam media penggunaan komunikasi massa ini. Nah, sekarang media yang digunakan dalam komunikasi. Yang pertama, media komunikasi antar pribadi. Contohnya seperti kurir, surat, telepon, chatting, media massa, penggunaan atau pemanfaatan kolom komentar, ataupun reply story, dan lain sebagainya. Yang kedua, media kelompok atau publik. Contohnya seperti seminar, konferensi, musyawarah, telekonferensi. Penggunaan atau pemanfaatan teknologi digital seperti aplikasi Zoom, ataupun Google Meet, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, media komunikasi massa. Contohnya seperti koran, majalah, film, radio, televisi, internet, dan pemanfaatan media sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat diketahui bahwa bentuk komunikasi yang paling efektif adalah komunikasi interpersonal karena dilakukan secara intensif oleh sender kepada receiver dan timbal balik secara langsung sebagai bentuk respons. Tetapi jika melihat relevansi terhadap zaman, tentu media komunikasi paling efektif adalah media komunikasi massa yang dapat menjangkau massa dalam waktu bersamaan seperti pengaplikasian platform meeting online Zoom dan Google Meet. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.